wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fatimatul Zahro, guru biologi dari SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Hai anak-anakku semuanya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat meskipun harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Kali ini pembelajaran biologi untuk semester ganjil akan kita awali dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Selamat mengikuti pembelajaran biologi kali ini. Baiklah anak-anakku semua, marilah kita awali. Kita mulai pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum kalian memulai pembelajaran, cermatilah tersebut kalian bisa melihat bahwa semua makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya pada sebuah biji tanaman, dia akan memulai pertumbuhannya dengan berkecambah. Selanjutnya kecambah akan menjadi tanaman muda dan tanaman muda akan menjadi tanaman dewasa. Oke, kompetensi dasar apa yang harus kalian kuasai pada materi atau pembelajaran kali ini? Untuk pengetahuan, kalian harus bisa menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sedangkan untuk penilaian psikomotor atau keterampilan, kalian akan menyusun laporan hasil percobaan yang akan kalian laksanakan dari rumah tentang pengaruh faktor eksternal dan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi fakta tentang apa sih pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu. Kemudian kalian bisa menganalisis faktor-faktor apa ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kalian juga harus bisa menyimpulkan tentang konsep dari pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, setelah melaksanakan kegiatan praktikum, kalian harus bisa menyusun laporan hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Untuk materi pembelajarannya, kita akan membahas mengenai definisi pertumbuhan dan perkembangan, tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan tentunya kalian akan melakukan percobaan sederhana mengenai pengaruh faktor luar atau eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan praktikum ini akan kalian lakukan dari rumah. Anak-anak, untuk peta konsep pembelajaran kita pada kali ini, kalian bisa melihat atau mencermati peta konsep ini bahwa materi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, kita mulai untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume dari massa yang bersifat irreversibel atau tidak bisa balik atau kembali ke keadaan semula dan dapat diukur. Sehingga pertumbuhan ini bisa dinyatakan dengan angka atau bisa diukur secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke kedewasaan. Kalau pada manusia kita bisa melihat bayi dilahirkan, kemudian dia menjadi balita, menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan selanjutnya menjadi dewasa. Dalam hal ini,
Kedewasaan adalah merupakan suatu proses perkembangan. Sedangkan pada tumbuhan kita bisa melihat bahwa kalau tumbuhan ini mengalami perkembangan, maka dia akan berubah atau berganti dari fase vegetatif, fase pertumbuhan, ke fase generatif, yaitu fase di mana tumbuhan itu memulai berbunga dan berbuah. Perkembangan ini akan bersifat kualitatif dan tidak bisa diukur, tetapi hanya bisa dideskripsikan. Misalnya kalian mengamati suatu percobaan pada tumbuhan, bagaimana perkembangan daunnya. Daun akan berkembang dari kuncup, berwarna hijau muda, kemudian dia mekar menjadi hijau tua, kemudian dia berfotosintesis dengan maksimal, dan selanjutnya dia akan menjadi kuning, dan menjadi coklat, selanjutnya dia akan gugur. Itulah perkembangan, contoh perkembangan yang dialami oleh tumbuhan. Untuk perbedaan pertumbuhan dan perkembangan juga bisa kalian amati dari gambar ini. Kalau pertumbuhan ini adalah perubahan biologis pada makhluk hidup, ada pertambahan volume, massa, dan tinggi. Sel-sel manusia atau sel-sel makhluk hidup itu bisa membesar, memanjang, ataupun bertambah banyak. Sehingga kita bisa mengukur tinggi badan dari manusia. Dari tahun ke tahun, semakin bertambah usianya, dia akan semakin tinggi badannya. Ini berarti dia mengalami pertumbuhan. Atau dari berat badannya. Semakin bertambah usianya, normalnya seorang manusia harusnya semakin bertambah berat badannya. Kemudian kalau perkembangan ini adalah perubahan menuju kedewasaan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sedangkan istilah diferensiasi ini adalah perubahan selama masa pertumbuhan hingga terbentuk organ-organ yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Definisi ini merupakan definisi dari perkembangan pada tumbuhan. Oke anak-anak, bagaimanakah tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan akan mengalami yang dinamakan pertumbuhan awal atau proses perkecambahan. Selanjutnya, dari proses perkecambahan dia akan mengalami pertumbuhan primer. Dan tahapan yang ketiga, dia akan mengalami pertumbuhan sekunder. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan awal atau perkecambahan? Sebelum kita membahas mengenai perkecambahan, marilah kita membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan biji dan bagaimana struktur biji yang tergolong biji monokotil dan biji dikotil. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan dari tumbuhan itu dimulai dari organ generatifnya, yaitu biji. Biji merupakan bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji yang telah masak yang dipersiapkan untuk ditanam kembali kita sebut dengan benih. Biji ini dapat dilindungi oleh organ lain, misalnya pada tanaman yang dikotil kita lihat bahwa bijinya itu dilindungi oleh daging buah. Ya, pada Angiospermae atau Magnoliophyta. Kemudian biji ini juga bisa tidak dilindungi oleh daging buah, misalnya pada tanaman Gymnospermae atau tumbuhan dengan biji terbuka. Selanjutnya lihatlah gambar ini anak-anak. Bagaimanakah struktur dari biji monokotil? Di sini Ibu contohkan biji monokotil itu adalah biji jagung. Gimana kalau kita membuka biji jagung, maka di sini akan terlihat bagian-bagian dari biji monokotil itu. Yang paling luar itu disebut dengan jaringan buah. Kemudian jaringan buah ini akan melindungi kulit biji. Kulit biji ini kemudian juga melindungi yang namanya kotiledon. Kotiledon inilah tempat disimpannya makanan pada biji yang pada proses perkecambahan nantinya makanan ini akan dirombak menjadi energi untuk tumbuh. Dan selanjutnya bagian-bagian lainnya adalah ada endosperm, kemudian ada koleoptil, plumula atau calon dari batang,
kemudian ada epikotil, ada radikula calon dari akar, dan ada koleoriza. Sedangkan pada biji dikotil, kita bisa melihat bahwa biji dikotil ini biji yang memiliki dua keping biji atau dua belahan, yang apabila kita belah, maka di dalamnya akan ada yang namanya epikotil yang dilindungi oleh kulit biji, kemudian ada plumula calon dari daun, kemudian ada hipokotil atau calon dari batang, dan ada radikula calon dari akar. Serta biji dikotil ini juga memiliki kotiledon. Kotiledon tadi adalah cadangan makanan bagi biji, yang mana kalau biji ini akan tumbuh didahului oleh proses perkecambahan, maka cadangan makanan ini akan diubah menjadi energi untuk tumbuh melalui proses respirasi. Dan bagaimanakah proses dari perkecambahan ini? Apa sih yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari biji. Coba kalian amati bagaimana proses fisika yang terjadi pada saat biji ini berkecambah, ya. Jadi ada proses-proses fisika yang akan dialami oleh biji ketika dia akan berkecambah. Kalian bisa mengamati gambar ini. Anak-anak, bagaimana sih biji itu bisa berkecambah? Proses perkecambahan itu diawali dengan yang namanya imbibisi. Imbibisi adalah penyerapan air oleh biji. Oleh karena itu, kalau kalian mengecambahkan biji, maka di sekitar biji itu harus ada air, harus lembab medianya. Karena perkecambahan tidak akan terjadi jika tidak ada yang namanya proses imbibisi atau proses penyerapan air oleh kulit biji. Penyerapan air ini akan menyebabkan kulit biji menjadi retak. Kemudian akan terjadi proses perkecambahan, di mana dalam biji sel-sel akan mengembang dan kemudian muncullah yang namanya calon akar atau radikula. Anak-anak kalian pernah nggak mengalami atau melakukan percobaan berbagai macam biji yang kalian kecambahkan? Kenapa ya? Biji satu dengan biji lain itu berkecambahnya itu berbeda-beda. Waktu untuk perkecambahannya, misalnya biji kacang hijau berkecambah dengan cepat, tetapi biji cabai atau biji tomat itu berkecambahnya itu agak lambat. Kenapa ya? Hal ini dipengaruhi oleh yang namanya faktor dormansi atau masa beristirahat bagi biji. Jadi biji itu sebelum berkecambah akan mengalami yang namanya fase dormansi atau fase istirahat, di mana fase dormansi ini akan berbeda-beda antara biji satu dengan biji yang lain. Bagaimana ya cara memecahkan fase dormansi? Dormansi ini bisa dipecahkan anak-anak dengan melakukan beberapa cara. Misalnya, untuk mengecambahkan biji terlebih dahulu harus direndam air selama 1 malam, atau kulitnya harus digesek dengan amplas supaya permukaan kulit biji itu menjadi lebih tipis, sehingga proses imbibisinya akan menjadi lebih cepat. Gitu ya anak-anak. Baiklah anak-anakku semua, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan membahas tipe-tipe perkecambahan. Oke, salam sehat selalu. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.